Tangan semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pesona Kauripan 3 channel. Kali ini di episode 5 kita kedatangan Bapak Nova Ardianto dari Blok B Pesona Kauripan 3. Ya, ini kita mau nanya-nanya sama Bapak Nova nih. Kebetulan beliau itu ketua RT ya. Mantan Mantan ketua RT periode 2021-2025. Betul. Nah, tepatnya di RT 2 RW 15 ya, Pak Nova ya. Ya, nih kita mau nanya-nanya nih Pak Nova nih. Kira-kira kapan tinggal di Pesona Kauripan 3 dan mungkin sebelumnya tinggal di mana, boleh diceritakan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahid, Ya, saya telah diundang sama-sama di broadcast ini. Semoga banyak penonton. Amin, Dan amin, yang like. amin. Ya, saya jawab pertanyaan ini. Pertama saya tinggal itu di 2020 bulan Desember, tepatnya pas malam tahun baru. Sudah pindah, merasakan tahun baru di sinilah. Ya, ya, ya. Yang masih berteman sama kodok, jangkrik. Itu ngerasakan juga banjir, yang merasakan nikmatnya air lah ya. Untuk tinggal, sebelumnya saya tinggal di Jakarta Timur, ngontrak lah. Ngontrak cukup lama, mungkin baru kesampaian punya rumah ya di tahun 2020, karena ya memang rezekinya di tahun ini itu kan. Ya, Kita mau usaha seperti apa, kalau memang belum dikasih tetap aja kan. Ya alhamdulillah lah, sekarang udah berjalan 5 tahun di sini. Padahal itu masa-masa COVID ya. Betul. Seperti orang kaya kita kan. Iya, COVID iya, iya. bisa ngambil rumah kan. Ya, alhamdulillah dilancarkan semuanya. Tapi sebelum itu kita ngopi dulu nih Pak Nova. Siap. Ya, Yang nggak ngantuk. mantap. Kepengurusan PK3 itu termasuk dibilang cepat ya untuk peralihan dari sebelumnya paguyuban. Betul. Dan paguyuban juga beliau ada di dalamnya. Betul. Ya. Merasakan. Nah, terus begitu peralihan ke pengurus RT ya, Pak Nova ya. Itu juga lumayan cepat prosesnya. Betul. Kurang lebih 6 bulan dari masa paguyuban. Yang sebetulnya paguyuban waktu itu juga belum settle banget ya. Maksudnya masih proses penyesuaian. Tapi karena memang warga yang pindah itu sangat banyak, akhirnya mau nggak mau harus dimekarkan menjadi RT RW ya. Betul. Nah, kebetulan waktu itu kita langsung dikasih 4 RT ya, Pak Nova ya. Alhamdulillah, karena memang waktu zamannya paguyuban sistem di kita memang sudah dibentuk seperti RT RW ya. Jadi ketika nanti beralih ke RT RW kita tinggal ganti baju aja. Jadi secara sistemnya IPL-nya juga sudah berjalan ya kan. Nah, mungkin boleh diceritakan Pak Nova terkait cerita kenapa bisa menjadi ketua RT 02 RW 15. Monggo. Ceritanya panjang ini. Awalnya emang ya dari kita ngerintis bersama Pak Wahid sebagai ketua paguyuban. Dia yang menjerumuskan saya juga di kepengurusan paguyuban. Lama-lama mungkin karena terlalu aktif, jadi ya kepilih jadi RT. Jadi RT itu pun bukan kehendak. Iya ya, itu Karena ada dramanya juga ya. Ada dramanya lah. Karena saya yang membuat, kembali lagi ke saya malah. Saya yang kena, bukan niatan saya mau jadi RT, kena jadi RT. Tapi nikmat sekali memang prosesnya itu. Benar-benar nikmat, dan ya kalau dibilang panjang lah kita ngebentuk ini, membangun seperti ini sampai terlihat
PK3 itu seperti ini, bener-bener kan kita Iya, merasakan namanya untuk guyup rukun itu, waduh, jalannya apalagi di RT2 itu bener-bener nikmat, pokoknya mantap dah pokoknya di RT2 itu. Serba nikmat dah pokoknya. Ya kita syukurilah, tapi kita masih diberi kesehatan semua ya. alhamdulillah. Sampai saat ini juga ya alhamdulillah, setelah dari 2021 21 ya. kita mengurus ini sampai 2025 peralihan ke RT yang baru, dan RT yang baru ini juga alhamdulillah cukup bagus bersama jajarannya yang sekarang ini aktif juga. Ya saya apresiasi lah, mudah-mudahan ya semakin sini PK3 semakin besar, berkembang. Pokoknya ya kita tetap harus membangun lah PK3 ini. Betul, sepakat sih kalau itu. Mungkin ada waktu apa namanya, di RT2 itu kan cukup signifikan ya, maksudnya pembangunannya apa namanya, kayak portal kan. Ya. Itu dulu. Jadi di kita itu PK3 itu secara fasilitas keamanan itu belum dikasih ya. Betul. Dari pihak developer, karena memang ya jalan memang iya ya kan Ya. kita jalan dikasih, pintu gerbang masjid juga dikasih, tapi untuk faktor penunjang keamanan kayak portal, CCTV, terus apa namanya security juga dulu belum kita kelola ya. Ya betul, enggak ada. Dan itu juga butuh proses apa namanya panjang juga ya Betul. untuk merealisasikannya. Jadi kayak penerangan itu juga butuh proses Penerangan. panjang juga ya. Tapi itu cepet nggak itu penerangan di RT02 waktu itu? Ya alhamdulillah ya, kita juga sempat di sini kan membangun itu, memang kita yang dikerjakan itu penerangan dulu kan, karena Ya, kan di sini kan ya. memang awal-awal di situ kan rawan. Ya betul. Kita masih rawan banget, rawan bener-bener yang namanya kebobolan rumah kosong Iya itu betul. Nah, banyak sekali kan. Akhirnya kita punya inisiatif untuk menerangkan jalan-jalan betul. utama, jalan di setiap gang. Hmm. Ya, alhamdulillah realisasi dengan bertahap lah, dari Iya. lampu bertahap ke CCTV. Ya memang makanya dibilang proses sangat panjang kita, makanya dari yang benar-benar seperti apa hutan lah, hutan belantara gelap gulita seperti apa bisa secepat ini. Ya alhamdulillah berbeda lah, sama mungkin bukan yang menjelekkan perumahan lain, mungkin ya kita mungkin di sini ya pengurusan kita yang benar-benar dibikin kita solid itu kan. Iya betul. Dan memang sebenarnya nggak mudah ya Ponoko ya. Betul. Jadi bukan berarti segala sesuatu itu nggak ada kendala ya. Dan kalau memang kita nggak benar-benar secara mental nggak kuat gitu, Ya mungkin udah mental-mentalan ya. udah Ponoko mental ya. itu udah ya mungkin udah pindah rumah kali. Ya kalau nggak kuat-kuat juga ya pindah rumah. Ya tapi alhamdulillah teman-teman semuanya masih pada sehat. Periode pertama ya kan, pengurus-pengurusnya sampai peralihan kemarin juga berjalan lancar alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan di kepengurusan selanjutnya teman-teman juga diberikan kelancaran segala program-programnya. Warganya juga secara kesadarannya masih lebih tinggi lagi ya. Betul. Terkait sampah ya Pak Nova Sampah. ya. Di kira-kira di PK3 itu masih melihat sampah yang buang sembarangan nggak sih Pak? Sesekali gitu mungkin ada nggak sih? Ya untuk alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah melihat ada warga yang buang sampah sembarangan. Oh, berarti udah maksudnya Udah punya kesadarannya kesadarannya bagus lah mereka ya. udah pada bagus. Ya betul. Karena memang dari pertama kali apa namanya kebetulan saya memang aktif kan waktu itu di kepengurusan, dan memang sebelum terbentuknya pengurusan itu yang paling utama itu sampah sih Pak Nova. Karena kalau lingkungan kita itu sampahnya nggak benar-benar terkoordinir dengan baik, ya pasti orang juga bakalan ngikutin yang buang Betul. sampah sembarangan kan. Betul. Ya. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Harapannya nih Pak Nova. Harapan yang Pak Nova kedepannya nih PK3 itu seperti apa? Yang pertama kayak masalah banjir kemarin kan sudah ditanggulangi ya. Terus harapan kedepannya itu
sungai yang di samping kita itu seperti apa, tanggulnya nanti seperti apa, terus fasum-fasumnya. Nah, karena fasum itu kan milik bersama ya, secara keseluruhan itu gimana caranya biar teman-teman yang di beda blok itu juga ikut merasakan fasum yang di blok-blok lain gitu. Karena orientasinya kan memang kebersamaan kita kan. Iya. Itu gimana, terus masalah selokan, terus masalah apa namanya tanah resapan. Iya. Begitu sama anak-anak kita itu kan udah mulai tumbuh dewasa ya, apalagi Panova nih udah merasakan. Nah itu gimana caranya kita mengarahkan sama mereka ke hal-hal yang positif, karena sekarang itu emang banyak apa namanya pergaulan-pergaulan yang di luar kontrol kita kan nggak bisa menjamin itu kan. Itu harapan kedepannya seperti apa Pak? Ya harapannya sih kita ini pengurus yang mungkin menggantikan saya di yang pengurus-pengurus yang lama dulu, sekarang ada yang baru, bisa semakin solid lagi dan bikin PK3 ini berkembang terus. Karena ya memang kalau dibilang sangat pesat sekali ya perkembangan di PK3 ini kan, karena untuk awal-awalnya kita itu ngebentuk itu kan maksudnya kita bener-bener gabung sama RT itu saling koordinasi. Ya. RT dan RW kalian koordinasi bener-bener dulu mau ada apa-apa langsung kita siap semua. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya sekarang ini makin ini lagi lah, RT sama koordinasinya antar RT, antar pengurus, yang pasti udah tinggal melanjutkan dan akan mungkin lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Dan untuk fasilitas kita Fasum ini udah mulai banyak yang dibangun dari RT-RT lain, mungkin bagus-bagus banget juga, udah mulai terlihat lah kembangannya. Dan juga untuk fasilitas Fasum itu kan jadi sarana olahraga dan juga sarana saling kenal silaturahmi lah sama warga. Jadi buat voli, futsal, bulu tangkis itu walaupun dari tahap-tahap yang berbeda tapi tetap jadi satu ngumpul di situ ya. Benar-benar alhamdulillah kita ada wadahnya di situ. Jadi saling kenal sama warga, beda blok, beda RT lah. Ya bagus lah. Sama untuk apa yang buat bibit-bibit kita yang sekarang ini ya, alhamdulillah ada kayak event gitu kan banyak ya. Ya ada dari DKM aja sudah mulai terlihat itu buat anak-anaknya yang udah sekarang saya lihat sekarang ada anak-anaknya ngebantu buat zakat, terus main marawis. Nah di situ udah terlihat. Dan juga ada satu yang benar-benar pengurus yang sangat bagus lah, mungkin nantinya bisa dia yang meneruskan. Mas Zainul Rifai itu benar-benar bagus itu. Dia itu mungkin nanti ya bisa lah dia mengajak anak-anak aja untuk dirangkul untuk belajar komputer, belajar itu dia anak. Kalau dibilang memang saya salut sama beliau lah, masih umur muda, mudah-mudahan dia sukses, sehat selalu dia untuk dia. Amin. Ya kedepannya pokoknya untuk PK3 ya selalu kompak. Cuma ya memang mulut warga itu pedas. Jadi pengurus harus siap tempur terus pokoknya. Jangan pernah lelah, ajar terus lah. Karena kepengurusan itu ketetapan dari RT atau RW ya itu jangan kalah sama warga, itu aja lah. Karena pengurus pun juga membuat sebuah kebijakan bukan asal ya. Maksudnya mereka betul-betul mempertimbangkan sesuatu kebijakan yang cocok di sini itu seperti apa sih ya kan. Karena kan kita berangkat dari berbagai macam background, karakter yang mungkin di tempatnya punya kebijakan yang memang sesuai dengan tempatnya, tapi belum tentu cocok juga di masa pembentukan sebuah sistem yang ada di PK3. Karena kita kan benar-benar dari nol ya. Maksudnya yang sekiranya cocok itu sistemnya seperti apa. Nah kita bisa combine tuh Pak, antara yang teman-teman yang sebelumnya tinggal di sana seperti apa. Nah pengurus itu
tujuannya adalah mengkolaborasi dari berbagai macam karakter, Betul. berbagai macam daerah, berbagai macam background, sehingga itu nantinya setelah dimusyawarahkan, dikeluarkan kebijakan, itu juga akan ada evaluasi ya Pak Nova ya. Betul. Sekiranya cocok ya bisa dilanjutkan atau disempurnakan. Sekiranya kurang cocok, kita bisa alihkan ke sistem yang mungkin dari daerah lain. Seperti itu ya Pak Nova ya. Ya, karena kan kebijakan-kebijakan juga kan pasti juga nanti akan dikumpulkan lagi sama warga. Ya, Jadi nggak langsung betul. ambil keputusan yang semena-mena kan. Ya, apalagi berurusan dengan uang ya. Betul. Itu yang lebih urgent lagi. Karena memang kita kan mayoritas rumah subsidi itu kan kemarin sudah jelas untuk masyarakat berpenghasilan rendah Iya, ya. menengah lah. Ya, nah itu kita juga mempertimbangkan itu. Jangan sampai segala sesuatu yang berhubungan dengan uang iuran itu membebankan warga ya. Betul. Pak. Oke. Ya alhamdulillah sih kalau dibilang untuk keuangan kita di sini udah terstruktur rapi dari RT, RW semua itu ya. Ya alhamdulillah bisa membangun semua fasilitas segala. Ya. Saat ini aja kan juga RW sedang membangun untuk apa? Balai warga, ya. buat PKK, buat posyandu semua, ya mudah-mudahan terrealisasi di tahun ini atau setahun lagi lah, karena kan memang butuh proses yang sangat panjang itu kan, karena biaya kita itu nggak bisa dikit-dikit minta dari warga kan. Ya betul. Ya mudah-mudahan semua program yang ada di PK3 itu bisa berjalan lancar. Amin. Dan tentunya itu butuh dukungan seluruh pihak ya Pak Nova ya. Betul. Dan sama lagi nih Pak Nova terkait rumah-rumah yang belum dihuni nih. Itu kan cukup memprihatinkan ya. Ya. Kadang ya pengurus sebelumnya pun bukan berarti nggak peduli, tapi memang kadang kontaknya juga kita nggak punya ya. Betul. Nah itu mungkin buat teman-teman yang nonton video ini dan merasa punya rumah di PK3 yang mungkin belum dihuni, minta tolong untuk dikondisikan ya Pak Nova ya. Agar lingkungan PK3 itu bersih, baik buat yang sudah menempati ataupun belum. Ketika teman-teman belum tinggal di sini dan mau pindah ke sini, lingkungannya sudah rapi, ya kan? Segala fasilitas sudah ada, tentunya tinggal menikmatinya. Teman-teman juga nggak perlu pusing-pusing untuk kerja bakti, ya kan? Beda halnya dengan yang teman-teman yang udah di sini nih, ya kan? Ya, oke teman-teman minta tolong ya. Atau enggak kalau misalkan memang belum sempat waktunya kan bisa menghubungi pengurus ya. Betul. Untuk bisa dibantu. RT itu punya grup kan, punya grup warga, jadi ya bisa koordinasi di situ. Makanya cuman kan kita juga kadang susah mencari kontak, entah itu rumah kosong tuh tahu-tahu sudah di take over, kita juga nggak tahu kan. Iya itu. Karena nggak ada komunikasi sama pengurus ya. Betul. Jadi di situ memang ya PR-nya yang berat ya itu mencari rumah-rumah kosong, kita itu juga nggak tahu kontak-kontaknya. Iya. Padahal sebenarnya rumah itu memang sudah ada yang punya kan ya. Sudah ada yang punya. Untuk di PK3 itu semua rumah yang belum dihuni itu sebenarnya udah ada pemiliknya ya Pak Nova. Betul. Tinggal pemiliknya mungkin ada yang udah punya kontak dengan pengurus ataupun tetangganya, dan mungkin ada yang belum. Jadi mudah-mudahan rumah-rumah yang belum dihuni untuk segera dikondisikan, karena rumputnya udah banyak yang tinggi-tinggi ya Pak Nova. Dan mudah-mudahan yang belum pindah juga segera pindah biar lebih ramai ya Pak Nova. Betul. Biar tahu perkembangan di PK3, karena pengurus itu juga butuh support dari semuanya ya. Karena tanpa ada dukungan dari semua pihak, baik warga maupun teman-teman yang belum tinggal, itu PK3 nggak mungkin seperti ini yang sekarang. Oke, lanjut ya Pak Nova ya. Yep. Tadi harapannya udah ya Pak Nova ya. Yep. Kedepannya udah. Nah mungkin ada pesan-pesan nih, pesan dan kesan yang bisa disampaikan kepada pengurus selanjutnya, sama buat generasi penerus, terus kebinekaan ikannya itu kan di sini kan itu sudah terbangun terbangun bagus, dan mungkin ada pesan-pesan khusus buat teman-teman yang di pengurus maupun warga gimana? Ya untuk
Pesan-pesan saya untuk pengurus, terus jangan pernah lelah ya, apalagi pengurus yang sekarang, Pak RW yang baru, Pak Tito, yang benar-benar sangat gigih itu dia, Wis, luar biasa benar-benar beliau. luar biasa itu dia. Pokoknya ya terus Pak RW majukan PK3, saya siap ngedorong dari belakang, dorong doang ya. Yang ngebantu ya doa lah. Pokoknya upahmu besar di surga Pak RW. Ya sama jajaran pengurus ya, mudah-mudahan selalu kompak sama RT lain, Pak RW yang lain, dan Amin. untuk ke binekaannya ya, kita juga udah terlihat di sini dari saling membantu antar agama, Suku ya. muslim dan non muslim. Nah, Ya kita di sini alhamdulillah nggak ada yang namanya debat atau permasalahan masalah ras suku ya, agama ya. kegaduhan nggak ada ya. Alhamdulillah kita di sini berbaur, sama-sama saling merangkul, dan untuk DKM-nya pun sama, bagus, luar biasa. Buat okumeninya juga cakep, non muslimnya. Ya kedepannya ya mungkin mudah-mudahan selalu akur. Amin, amin. Dan untuk pokoknya untuk pengurus semua jalankan dengan ikhlas. Mungkin kalau saya kurang ikhlas ya karena kan memang bukan niat jadi RT ya, Iya, iya. karena kecebur kita kan. Itu gara-gara Bang Andi juga itu. Andi yang sekarang lagi pulang kampung ini, lagi Iya, menikmati dia, menikmati. Ya, tapi alhamdulillah ya pengurus-pengurus yang lama juga membantu saya. Sekarang pengurus yang baru selalu semangat, kompak selalu, dan siaplah dengarkan aspirasi warga. Yang penting selalu mengayomi lah. Ya untuk anak-anak yang sekarang saya lihat juga berbaulnya juga cepat sekali ya. Anak-anak kita yang benar-benar saling blok sama tahap lain pun udah saling mengenal. Ya walaupun berantem itu namanya anak-anak kan, wajar lah. Iya. Cuman ya tetap untuk ada payungnya di sepak bola itu kan. Iya, betul. Oleh Om Jansen yang benar-benar sangat bagus di olahraga untuk mengumpulkan bibit-bibit anak-anak di PK3. Ya semoga tetap semangat Om Jansen, walaupun belum terlalu banyak yang antusias. Mudah-mudahan dengan broadcast ini banyak yang siap antusias. Amin. Ya kayaknya seperti itu aja lah pesan saya, yang mudah-mudahan kita PK3 ini selalu aman, nyaman, dan nggak ada lagi banjir, karena developer yang saat ini juga alhamdulillah cepat ya, bertanggap. Kita udah mulai pinggiran kali diturap, terus di sampah-sampahnya juga udah diangkut keruk dengan beko ya. Pokoknya developer saya apresiasi lah. Ya, terima kasih juga ya sama developer ya. Betul, sangat cepat sekali. Ya, mudah-mudahan mau membangun tanggul jadi ini ya, apa namanya, jogging track ya. Betul. Keren nggak tuh? Bukan main lagi, apalagi itu pinggiran kali kita bisa jadi wisata. Nah, bebek-bebekan kan digenjot 15.000 kan. Iya. Sampai ujung itu kan batas pintu air 15.000, lumayan kan. Masukkan uang kas ya Pak Rinto ya. Siapkan Pak Rinto. Saya siap. Ya itu aja lah pesan saya ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan lah. Amin. Ya, oke, terima kasih banyak nih Pak Nova atas waktunya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang sudah menonton video ini, tolong berikan komentar kalian. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Karena dukungan dari kalian itu juga memotivasi kita untuk membuat video yang lebih bagus lagi ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Karena tujuan kita adalah gimana caranya lingkungan kita itu baik, bukan hanya buat kita, tapi buat generasi penerus. Karena orang tua tidak bisa menjamin anaknya 100% baik, tapi lingkungan juga memberikan dampak yang sangat positif buat perkembangan karakter anak-anak kita. Oke, terima kasih Pak Nova. Terima kasih atas waktunya. Mantap. Jangan lupa ngopi dulu kita. Mantap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.